Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pengembangan dari sistem informasi yang kita telah bangun di video-video sebelumnya. Nah, jadi pada tutorial video ini kita akan membuat navigasi sederhana pada PHP. Nah, jadi menggunakan navigasi nantinya aplikasi dapat ditambahkan dengan modul-modul lainnya. Jadi memudahkan dalam perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. Oke, baik, mari kita mulai. Ini baik, pertama sekali kita buka dulu htdocs-nya, syspo barang. Nah, jadi aplikasi sistem informasi barang ini telah dikembangkan sampai ke tahap manipulasi data, yang mana telah dibahas di video-video sebelumnya. Link videonya dapat dilihat di deskripsi dari video ini. Nah, baik, untuk pertama itu skripnya kita akan rapikan dulu. Nah, ini kan berantakan nih di semua di sini. Nah, kita akan buat sebuah folder. Nah, katakanlah folder barang. Nah, semua skrip-skrip yang berkaitan dengan barang kita akan pindahkan ke dalam folder barang. Tekan. Nah, jadi di sini folder barangnya sudah pindah. Nah, baik, di index akan kita ubah fungsinya. Kita akan buat file baru, new file. Oke, di sini kita akan pindahkan isi dari index.php ke dalam script baru. Kita akan save di dalam folder barang. Nah, di sini kita akan buat nama scriptnya data.php. Nah, di index ini cukup kita buat include koneksi.php, lalu kita akan buat include lagi gerbang.php. Oke, nah di sini pertama sekali indeks PHP dijalankan, itu pertama akan menginclude file koneksi.php yang dibutuhkan untuk koneksi. Lalu kita akan mengincludekan gerbang.php. Nah, gerbang.php ini nantinya berfungsi sebagai navigasi atau pengarah ke script mana yang akan dijalankan. Kita akan buat script baru gerbang.php. Nah, kita save dulu ya. Nah, letakkan di luar gerbang.php. Nah, if not is set, kita akan cek dulu. Lalu switch ya, switch get page case home input home.php, klik case barang input barang data.php, klik case, lalu barang tambah barang ya, kita buat tambah barang input barang tambah php.
case edit barang, input barang edit .php, break default input home.php. Nah, jadi di sini pertama sekali indeks akan menginkludkan gerbang.php, yang mana di gerbang.php ini akan dicek, pertama sekali dicek dulu apakah ada parameter get page. Kalau nggak ada, defaultnya kita akan set menjadi sebagai home. Lalu kita akan cek kondisinya, apa isi nilai dari get page. Kalau dia isinya home, maka yang kita tampilkan atau includekan adalah script home.php. Nah, kalau dia barang, maka kita akan includekan data.php di dalam direktori barang atau di dalam folder barang. Nah, seperti tadi ya, di dalam barang ini ada data.php, diedit, ada tambah. Nah, tambah, nah satu lagi untuk hapus ya. Hapus barang delete.php. Nah, jadi di sini dia akan mencabangkan secara otomatis. Jadi alamatnya itu selalu akan mengarah ke indeks. Nah, jadi di indeks ini nanti baru akan dicabangkan ke script mana dia akan diarahkan sesuai dengan parameter get pada variabel page. Nah, jadi ini adalah teknik navigasi ya, atau pencabangan yang sederhana. Nah, kita akan coba dulu bagaimana hasilnya. Kita akan coba indeks. Nah, di sini pertama sekali dia akan mencari home.php. Nah, karena kita belum punya home.php, maka ini ada error. Nah, kita buat dulu home.php, new file. Kita set dulu home.php. Nah, sini kita akan ambil sebagian dari data ya, supaya gampang. Nah, kita akan coba. Nah, ini adalah halaman home. Nah, jadi untuk memeriksa apakah page kita berjalan dengan baik, itu secara konsep setiap halaman yang kita akses itu ditentukan oleh parameter get, terutama di page. Jadi kalau misalnya kita isi page-nya data atau page barang ya, nah maka dia akan langsung ke siswa barang atau data barang. Nah, jadi kalau page-nya tambah barang, nah langsung ke tambah data barang. Nah, jadi itu adalah konsep navigasi menggunakan gateway atau gerbang yang banyak diadopsi secara sederhana ya untuk membangun aplikasi-aplikasi sederhana. Ini adalah konsep dasar dari bagaimana mencabangkan halaman atau proses di PHP. Nah, jadi kelebihannya apa? Yang pertama sekali, nah jadi di sebelum-sebelumnya, di video tutorial sebelumnya, nah include koneksi ini hampir kita gunakan di setiap halaman. Jadi setiap halaman kita harus include, Nah, jadi menggunakan gerbang ini kita tidak lagi harus mengincludekan setiap halaman, karena cukup includekan sekali di dalam indeks. Nah, jadi begitu dia di-include melalui gerbang, maka koneksi juga akan otomatis dikenalinya. Nah, jadi sehingga di data tidak perlu lagi ada include koneksi. Nah, oke ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membuat menu. Menu yang mana dari home ini dapat mengarahkan ke tampilan-tampilan lain. Jadi, untuk membuat menu, kita bisa membuat
menggunakan link ya. Nah, jadi kita buat dulu tabelnya. Karena kita baru ada satu menu, jadi kita buat satu sel dulu. Nah, di sini kita akan pakai gambar. Nah, jadi sebelum menggunakan gambar, jadi ada baiknya kita cari dulu icon-icon gambar yang cocok untuk kita. Jadi itu bisa di search ya, bisa di search di Google. Nah, di sini ada banyak yang free. Pastikan icon yang digunakan sifatnya free agar tidak terkena dengan copyright ya. Nah, jadi icon misalnya kita buat warehouse. Nah, di sini banyak ya barang ya. Nah, pastikan di filternya itu free ya, agar kita tidak terkena undang-undang copyright karena menggunakan properti orang lain yang berbayar. Nah, jadi yang mana ya, yang mana juga oke, nggak ada masalah. Misalkan ini ya. Nah, untuk ukuran sesuaikan dengan kebutuhan. Cuman pada video tutorial ini kita akan coba menggunakan yang 64 pixel. Nah, di sini ada free download ya, mask country attribute author. Nah, jadi ini ada PNG. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, ini kita cut, kita copy paste ke script kita. Docs, siswa barang. Nah, di siswa barang ini kita buat folder baru supaya lebih rapi ya. Di sini kita buat folder gambar. Nah, kita pastekan di sini. Nah, di sini kita udah punya gambar baru warehouse.png. Nah, jadi kita bisa langsung include di script halaman web kita. Image source gambar warehouse.png. Data barang. Kita akan coba. Oke, muncul ya. Nah, cuman ini belum bisa diklik karena belum kita jadikan link. Kita rapikan dulu ya. Line-nya center kita buat. Nah, di sini cell paddingnya kita buat 10. Oke, sudah rapi. Kalau bordernya nggak apa-apa ya, biarin aja. Nah, di sini baru kita buat dia sebagai link. Page sama dengan barang. Di sini tutup A. Nah, jadi di sini kita menggunakan link yang mana akan mengarahkan ke script index.php juga, tapi menyertakan parameter get berupa page dengan isi nilainya barang. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini sekarang udah bisa diklik ya. Sekarang bisa diklik, kita kasih title. Nah, kita refresh ya, data barang. Nah, ini kita klik. Nah, masuk ke data barang. Oke ya. Nah, jadi nah, ini kita sudah selesai ke halaman home-nya. Kita akan coba buat lebih rapi. Kita di sistem informasi barang. Silahkan pilih menu berikut. Oke ya. Jadi kelebihan dari navigasi ini kita bisa menambahkan menu-menu lainnya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu modul saja. Jadi kita bisa tambah data user, kita bisa tambah data penjualan dan lain sebagainya. Jadi inilah home-nya atau halaman utamanya. Nah, jadi di
sispo barang, di bagian data barangnya ini ada beberapa yang mesti kita, nah di sini kita lihat ya, tambah.php tidak dikenali lagi ya, karena nggak ada lagi. Nah ini harus kita lakukan perubahan ya, perubahan di script-script yang lama. Kita mulai di data.php yang mana ini menampilkan data barang. Nah di sini kita sediakan link untuk kembali ke halaman home. Nah, jadi supaya bisa kembali ke home. Oke, kita akan coba. Oke, ini kembali ke home ya. Sorry. Oke. Nah, ini kembali ke home. Nah, di sini kita tidak lagi bisa langsung menggunakan edit.php, tapi kita menggunakan konsep gerbang yang mana menggunakan page-nya edit barang. And, nah jadi penghubung and ini adalah tanda kalau ingin menggunakan variabel atau parameter get lebih dari satu. Nah jadi parameter pertama, kalau ada parameter kedua, ketiga, dan seterusnya harus pisahkan dengan simbol n. Ya, nah sini page edit barang, di sini berarti page hapus barang. Nah, delete.php-nya tidak lagi, lalu baru id. Oke. Nah, ditambah juga begitu. Di sini kita buat page tambah barang. Nah, jadi kita bermain di alamat ya, bermain di alamat daripada langsung menyebut nama scriptnya. Oke, kita akan coba data barang tambah data baru. Oke, berhasil. Nah, kembalinya nanti kita akan ubah untuk edit. Oke, berhasil ya. Page edit barang NID 2. Oke, dia bisa kenali. Oke. Nah, sekarang kita ke tambah dan edit ya. Tambah. Nah, ini proses tambah karena scriptnya sudah berpindah. Kita buat barang proses tambah.php ya. Nah, ditambah alamat ini mesti kita ubah karena posisi script proses tambah itu tidak lagi di root directory ya, tidak lagi di root directory tapi sudah di dalam folder barang proses tambah.php, maka alamatnya pun harus kita ubah, barang proses tambah.php. Nah, ini juga bisa kita daftarkan ke dalam gerbang kita ya. Oke, contoh kita daftarkan di dalam gerbang kita. Nah, setelah ini ya mungkin ya, proses case tambah barang, case proses tambah barang proses tambah ya tadi ya, proses tambah .php. Nah, ini kita akan coba. Nah, jadi di sini tidak lagi proses tambah tapi page-nya proses tambah barang. Oke, ya kita akan coba bisa atau tidak. Kita akan coba tambah di barang A023 ya, nama barangnya coba sepatu, barangnya 2. Oh, kode barang duplikat, kita kembalinya salah ya, kembalinya belum kita ini, sepatu A004 sepatu 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini tidak lagi menyebutkan langsung alamat script proses tambah ya, tapi sudah menggunakan navigasi yang mana kita menggunakan parameter get ke proses tambah barang, proses underscore tambah underscore barang, yang mana nanti di gerbang proses underscore tambah underscore barang akan diarahkan ke proses tambah.php. Nah, jadi
Nah, karena kita sudah pakai pengarahan, maka di proses tambah kita tidak perlu lagi melakukan include karena itu sudah diwakilkan. Nah, sekarang bagaimana kita kembali? Nah, kembali ini di proses tambah.php. Untuk kembalinya pun kita harus kita ubah page tambah barang. Nah, di sini juga page. Nah, jadi untuk alamat ini Anda bisa menyebutkan lengkap ya, index.php, tanda tanya bisa, atau langsung dengan tanda tanya juga langsung bisa, karena index.php sudah dianggap diwakilkan. Nah, ini kita akan coba kembali, ini juga. Oke, kita akan coba lagi kembali ke tambah, sorry, kita refresh, kembali. Nah, ya kembali dia, ini kembali. Nah, kembali ditambah juga belum kita ubah ya. Nah, oke. Nah, ini kembali, jangan langsung ke indeks, tapi ke barang dulu. Page barang. Oke, ini di script tambah.php. Nah, ini tambah, kembali. Nah, dia masih kemari dulu, baru ada kembali home. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menggunakan image ya. Jadi ini bisa kita ubah menggunakan image. Contoh, misal tadi kita akan coba cari image baru, home. Jadi biar lebih kelihatan menarik. Nah, sini Anda pilih, cuman pastikan free ya. Jadi tidak ada ini nanti terkena urusan copyright. Jadi Anda tinggal pilih yang mana yang menarik. Nah, saya akan coba pilih ini. Saya akan pilih ukurannya 64. Pilih download. Nah, ini kita buka hasil downloadnya, kita cut atau copy boleh. Nah, masukkan di folder gambar ya, di dalam folder gambar biar rapi. Nah, di sini kita letakkan home. Nah, ini kita rename aja biar nggak panjang kali. home.png. Oke. Nah, jadi maksudnya adalah di data barang ini link-link ini kita akan ganti dengan menu yang lebih menarik ya, menggunakan menu apa. Jadi kita akan coba berarti di data ya scriptnya. Oke, di sini berarti. Nah, kita akan coba buat tabel. Nah, kali ini nggak usah pakai border, satu baris saja, tapi multi kolom. Harap ini kita akan buat untuk kembali ke home, berarti langsung, boleh langsung index.php boleh, atau menggunakan page home juga boleh, karena nanti sama-sama kembali ke home ya. Oke, nah, sini kita akan tambah gambar, source gambar home.png tadi, lalu kembali atau home aja gitu buat home. Nah, di sini kita buat dulu align center. Nah, di sini cell paddingnya kita buat agak berjarak 5. Nah, kita akan coba ya lihat hasilnya. Oke, nah di sini udah ada link ya. Cuman kayaknya lebih kebesaran ya. Nah, kita coba yang lebih kecil aja. Misalnya yang 24 mungkin ya. 24 pixel. Ini kita hapus. Nah, kayaknya udah lumayan ya, 24. Kita rename supaya nggak panjang kali pakai home. Nah, ini kayaknya lebih rapi ya. Oke. Nah, kembali ke home-nya sudah, berarti ini kita nggak perlu. Nah, sekarang untuk tambah data baru, nih kita akan ganti juga menunya. Kita coba buat add, ada nggak ya?
Oh, ada banyak. Oke ya. Nah, pastikan yang free ya. Oke, saya akan coba pakai yang ini aja. Nah, yang biru aja. Tadi 24 pixel, jadi supaya dia proporsional, kita pakai 24. Nah, di sini namanya plus.png ya. Oke, kita akan simpan di folder gambar juga supaya dia bisa diakses. Nah, ini saya akan copy TD-nya saja. Nah, kali ini dia page-nya ke tambah barang. Ininya plus.png gambarnya. Nah, di sini caption-nya tambah data baru. Nah, jadi ini nggak perlu lagi. Gambarnya nggak perlu lagi. Oke, kita akan coba. Nah, di sini apa ya? Pakai caption boleh, nggak pakai juga boleh ya. Nah, jadi kalau memang terasa captionnya itu ini ya, apa? Uh, buat ini ya, buat nyemak, Anda bisa pakai ini saja. Nah, tapi pastikan ada title-nya ya, jadi pengguna tahu ini link buat apa gitu. Jadi ke home, title tambah data baru. Nah, di sini kita akan buat cell spacing, jadi supaya ada jarak antar kolom. Nah, kembali ke home, tambah data baru. Nah, jadi ya kalau memang mau lebih jelas batasnya, kita bisa tambah horizontal row. Nah, di sini ada ininya ya. Oke. Nah, untuk edit juga ada bisa menggunakan image ya. Jadi kita akan coba pakai image, edit, dan nggak edit. Oke, ini ada ya beberapa yang bagus. Kita yang pensil saja kali ya. Yang pensil saja. Nah, karena ini di dalam tabel, pastikan ukurannya kecil tapi tidak terlalu kecil. Artinya masih bisa dilihat, tapi juga tidak terlalu besar ya, agar tidak menyebabkan ukuran tabelnya malah membesar. Oke, ini kita akan simpan di pensil.png. Kita akan coba ganti editnya. Nah, di sini, nah daripada teks, kita akan ganti sebagai image. Source, gambar, pensil.png. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, lumayan. Wow, nggak apa-apa ya, besar sedikit ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, nah yang sekarang kita akan buat untuk yang delete. Delete, kita akan coba cari ada nggak trash ya, trash. Oke, ini banyak ya trash. Nah, kita pakai ini aja. Ukuran 24. Nah, jadi ya ini kita mesti ngasih atribut ya. Oke. Nah, sini ada rabis ya, rabis.png. Nah, di sini kita akan copy. Jadi nggak lagi menggunakan text delete, kita akan menggunakan gambar rabis.png. Oke. Nah, oke. Nah, jadi terlalu mepet ya. Kita akan coba renggangkan sedikit. Settingnya 10. Nah, besar banget, sama aja. Oke,
Oke, nah ini kita akan pisahkan dengan karakter tegak lurus. Oke ya, sudah lumayan lah. Oke ya. Atau kita bisa pisahkan ya, pisahkan dengan pisahkan kolomnya, jadi tergantung ya kebutuhan yang mana aja boleh. Nah, jadi inilah contoh navigasi. Nah, ini kita edit ya, title-nya jangan lupa. Nah, title-nya jangan lupa supaya bantu pengguna. Ini linknya akan kemana? Oke, edit data, delete data. Nah, ini kita edit. Nah, kembalinya, nah ini kembali diedit juga belum kita ubah ya. Nah, tadi ditambah kembalinya sudah oke. Oke. Nah, sudah oke, tinggal diedit. Nah, diedit actionnya itu bisa kita ganti page sama dengan proses edit. Kita coba lihat tadi untuk tambah namanya gimana ya biar seragam. Oke, proses tambah barang. Jadi di gerbang pun kita akan tambahkan proses edit barang. Nah, di sini barangnya sini akan mengarah ke proses edit. Nah, jadi di proses tambah tadi sudah ya. Proses tambah sudah. Nah, di edit di sini kita akan arahkan ke proses edit barang. Di page-nya proses edit barang. Nah, oke. Nah, di proses editnya, nah include tidak perlu lagi digunakan karena sudah otomatis terinclude pada saat masuk ke indekser PHP. Nah, yang perlu diganti adalah ini. Nah, di sini berarti page-nya edit barang ya, page-nya edit barang, n. Nah, jadi ada n. Kalau ingin mengirimkan parameter lebih dari satu, harus gunakan penghubung n. Oke. Nah, di sini kita akan coba pisahkan biar rapi. Oke, nah di sini page hapus barang. Oke. Nah, oke selesai ya. Nah, inilah contoh dari navigasi menggunakan PHP ya, menggunakan konsep gerbang atau gateway. Ya, jadi kita gunakan parameter get untuk menentukan arah proses script dari PHP. Nah, jadi itu contoh-contoh ya. Nah, sorry, di edit kita kembalinya belum kita arahin ya. Edit kembalinya belum kita arahin. Nah, kembalinya page sama dengan barang. Nah, jadi jadi parameter yang kita gunakan, variabel yang kita gunakan, kita beri nama page atau halaman, yang mana kemana dia akan mengarah itu tergantung dari konstanta yang kita tentukan. Nah, jadi kalau ingin diarahkan ke data barang, maka isi parameter get-nya itu harus barang. Kalau ingin tambah berarti isi. Nah, ini sebenarnya bisa Anda ubah-ubah sesuai kebutuhan. Jadi kalau Anda membuat yang lebih sederhana lagi, kata kuncinya ya itu kembali ke Anda ya, kebutuhannya gimana. Cuman pastikan nama-namanya tidak terlalu sulit sehingga Anda tidak bolak-balik harus buka script gerbang.php ya kalau lupa. Nah, juga tidak terlalu panjang, jadi menyebabkan alamat juga terlalu panjang. Oke, baik. Sekianlah contoh navigasi menggunakan PHP ya, yang mana contoh kasusnya kita menggunakan sistem informasi yang telah kita kembangkan sebelumnya, yaitu sistem informasi barang. Nah, untuk
icon-icon ini ini juga ya, kita atribusi juga kepada flight icon dan para desainer-desainer yang sudah membuat icon-icon ini secara gratis ya. Terima apa sangat bermanfaat ya bagi banyak orang. Jadi ini seperti contoh ya Kiran Sastri dan yang sebelum-sebelumnya yang tidak sempat disebutkan. Uh, jadi ya saya sendiri mengucapkan terima kasih karena menyediakan icon-icon ini untuk dapat digunakan secara free ya. Oke baik, jadi ini ada contoh navigasi yang memungkinkan Anda menambahkan modul-modul yang lebih dari satu. Jadi menggunakan navigasi ini halaman menjadi lebih dinamis ya, karena pencabangan itu tergantung, pencabangan halaman itu akan ditentukan melalui alamat yang bersifat satu gate ya, satu pintu. Jadi semua itu akan mengarah ke indexer PHP. Nah, jadi script mana yang berikutnya akan diproses itu bergantung kepada parameter yang diberikan. Oke, oke sekian. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.